Iya, Jadi kan iya, nama iya. aku Galuh Valencia ya. Iya, Kebetulan benar. Valencia itu adalah kumpulannya Spanyol waktu itu yang terkenal di 1998. Ya ampun gitu kan bisa ke negeri di mana nama berasal kayak gitu kan Iya, keren banget ya. Bukan untuk pembuktian kita terbaik sih, tapi kayak untuk melakukan perkembangan di teknis perkembangan. bernyanyi diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bincang sama Maul Bisul. Balik ya, harusnya Bisul dulu. Nah, ada teman Maul yang dulu tuh sejurusan, dia udah lulus duluan sih. Tapi itu ya terkenal banget gitu. Dia tuh sebagai orang yang banyak prestasinya di bidang tarik suara. Seperti apa sih kalau beliau ini bernyanyi gitu. Langsung aja kita ada Galuh Valencia. Galuh. Halo Galuh. Hai. Apa kabar Galuh? Hai semuanya. Selamat apa nih? Selamat siang, datang. selamat pagi, selamat pagi. selamat tahun. Selamat tahun baru. Ya, Galuh sekarang di mana sih? Di rumah ya? Iya, kebetulan aku di rumah hari ini. Iya. Di Padang, kota tercinta. Galuh nih gadis Minang nih, dia asli Padang. Kalau orang-orang mendengar Galuh kayak maupun mendengar Galuh tuh, wah, Galuh yang suka terbang keluar negeri karena nyanyi itu kayak banyak banget itu prestasi Galuh tuh di bidang tarik suara. Amin. Sebenarnya nyanyi itu udah mulai dari kecil. Dari sejak aku 3,5 tahun tuh udah mulai nyanyi. Belum masuk TK bahkan. Iya. Iya, itu udah mulai nyanyi. Alhamdulillah itu banyak dikasih pengalaman sama Tuhan untuk bisa ikut beberapa kompetisi dari kecil, dari 3,5 tahun, dari SD, dari SMP, dari SMA juga, kuliahnya juga Alhamdulillah. Ceritanya mana nih kira-kira mau? Iya, tunggu deh. 3,5 tahun tuh dulu gimana tuh? Nyanyinya gimana nih? Apakah nyanyi ulang tahun gitu di acara ulang tahun temen apa gimana? Enggak, jadi dulu tuh pas umur 3,5 tahun itu benar-benar tuh nyanyinya diseriusin. Jadi pas 3,5 tahun itulah aku masuk ke dunia les vokal kayak gitu. Jadi dulu tuh mama bilang waktu aku kecil tuh suka cepet nangkep nada gitu. Jadi misalnya ada lagu apa gitu di TV terus cepet nangkepnya, nah kayak gitu. Jadi gara-gara mama lihat kayak gitu, akhirnya ya udah nih anak kayak punya potensi di nyanyi deh. Kayak di Padang, pelatihnya Om Martin, terus tempatnya namanya Savero. Di situ 3,5 tahun sampai aku SMA sebelum pindah ke Bandung ya buat kuliah. Sampai di situ terus aku latihan vokal, berarti udah kayak berapa ya? Dan umur aku sekarang 22, berarti setengah lebih dari 70% dalam hidup aku tuh diteruskan untuk bernyanyi. Oh, itu berarti dari 3,5 tahun sampai SMA les vokal di tempat yang sama dengan pelatih yang sama gitu? Iya. Pantesan aja. Itu tuh kayak udah sekolah kedua, bahkan rumah kedua gitu ya. Iya benar. Kalau misalnya lagi bosan nggak ada hal-hal yang diurusin ya kesana kayak gitu, main-main aja sih, nggak perlu latihan, cuma kayak seneng aja lihat circumstance orang nyanyi, circumstance orang lagi belajar nyanyi kayak gitu. Itu dari 3,5 tahun tuh muda banget tuh berarti tuh. Dari kecil udah les vokal. Keren sih ibunya Galuh. Langsung menerjunkan anaknya untuk bisa mengasah bakatnya. Wah, ini anak suka nyanyi nih. Langsung dilatih tes vokal kan. Sekarang emang keren. Iya. Katanya udah ikut ininya Idola Cilik gak sih? Iya, alhamdulillah itu waktu kelas 4 SD tahun 2008 kalau nggak salah tuh Idola Cilik pertama. Mungkin teman-teman sih bingung Idola Cilik mana ya aku gitu. Ya aku Idola Cilik gelombang 1, tapi itu sayangnya aku cuma nyampe 18 besar. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman di sini lebih banyak kenal yang 16 besar kan, karena udah masuk ke pentas final A20 namanya apa. Nah aku tuh tereliminasi sebelum masuk ke situ, jadi pas 18 besarnya kayak gitu sih. Tapi alhamdulillah udah masuk TV. Udah seneng sih masuk TV. Berarti udah ini ya, udah ini gak sih? Udah terbang ke Jakarta gak sih? Iya udah terbang ke Jakarta. Kebetulan tuh waktu dulu tuh nggak ada kan audisi daerah-daerah, kota-kota daerah gitu kan. Jadi waktu itu tuh kenapa bisa ikut Idola Cilik tuh pertama-tama lihat iklannya tuh, waktu iklannya di RCTI.
Terus aku bilang mama ini ayo ikut ini kayak gitu. Waktu itu mama bilang aku yang inisiatif, ini mah ada ya lomba ini kayak gitu kan. Audisinya tuh cuma ada di beberapa kota besar, jadi nggak ada di Padang. Dengan nekatnya mama dan aku pergi ke Jakarta untuk audisi di sana, nggak tahu dia lulus apa enggak ya. Audisi aja dulu kayak gitu kan. Terus akhirnya alhamdulillahnya lulus sampai bisa masuk TV. Terus tapi sayangnya eliminasi di 18 besar kayak gitu sih. Tapi it's such a beautiful experience. Iya sih, benar sih. Tapi itu udah niat banget sih sampai akhirnya terbang ke Jakarta buat ikut audisi, dan alhamdulillahnya masuklah ke Masuk TV. Ada Masuk TV kan. Apakah itu jadi batu loncatan Galuh untuk hal-hal atau perlombaan selanjutnya gitu? Iya dong pastinya. Jadi kayak walaupun aku cuma nyampe 18 besar, tapi it's such a big thing buat teman-teman aku yang ada di tempat kelas kayak gitu. Jadi mereka jadi terpacu juga untuk bisa ikut gitu. Kalau misalnya teman-teman mungkin kenal pemenang Idola Cilik 3 yang dari Padang namanya Lintar. Nah itu tuh satu sepernyanyian lah gitu istilahnya, selingkungan pernyanyian lah kayak gitu. Iya. Nah senang banget dia bisa maju dan bisa jadi pemenang gitu. Jadi kayak kayak senang aja gitu, dan itu memang merupakan batu loncatan aku. Jadi kayak lebih terpacu lagi untuk bisa ikut kompetisi, untuk bisa ikut kompetisi yang misalnya bertarafnya nasional, bertarafnya lebih tinggi lagi, bertarafnya tinggi lagi kayak gitu. Bukan untuk pembuktian kita terbaik sih, tapi kayak untuk melakukan perkembangan di teknik bernyanyi diri sendiri. Setelah dari Idola Cilik ikut apa lagi nih Galuh? Kalau misalnya mau ingat mungkin di SMP itu, pokoknya di SMP, SD, SMP, SMA tuh pasti ada yang namanya festival siswa nasional apa sih? FLS 2N lah di singkatnya. FLS 2N, ya benar-benar. Itu kan adalah festival lomba yang diadakan oleh Kemdikbud untuk bidang seni, dikompetisikan di seluruh Indonesia kan, untuk siswa seluruh Indonesia kayak gitu. Nah kebetulan di SMP itu aku ikut FLS 2N itu di cabang Solo, tapi cuma sampai Sumatera Barat. Alhamdulillahnya pas di SMA, jadi kan terpacu nih, sampai Sumatera Barat harus bisa nih sampai nasional kayak gitu kan. Nah pas di SMA ikut lagi di cabang yang sama, dan alhamdulillahnya lolos sampai nasional, tapi belum lulus sampai final kayak gitu. Tapi udah seneng sih bisa sampai ke nasional kayak gitu kan. Karena kan kalau misalnya kita masuk nasional, berarti kita adalah 34 terbaik solo putri gitu, yang terbaik di Indonesia. Jadi kan bangga ya kayak gitu. Keren. Dan itu tuh adalah satu, kayak dulu tuh ikut FLS 2N itu adalah salah satu hal yang prestis gitu buat anak-anak Solo di maksudnya anak-anak Solo di siswa gitu, misalnya SMP, SMA kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini yang suka nyanyi juga pasti tahu nih ya FLS 2N, dan tahu seberapa prestisnya itu buat siswa-siswa yang bisa nyanyi kayak gitu sih. Asli itu gokil sih. Tetap berjuang gitu sampai SMA ikut lagi gitu kan. Iya harus dong. Sampai nasional. Lulus SMP harus lulus di SMA kayak gitu. Iya, tapi ini Galuh yang udah sampai ke nasional itu luar biasa sih. Iya. Thank you Mak. Terima kasih apresiasinya. Nah, juga gak nyampe situ kan, gak sampai situ aja kan. Selanjutnya pun juga Galuh nih terdengar-dengar tuh kayak Galuh tuh udah sampai ke luar negeri malah gitu. Itu pengalamannya gimana tuh? Itu pengalaman yang sangat luar biasa sih, nggak nyangka aku yang terlahir di Padang, Sumatera Barat itu bisa pergi ke internasional kayak gitu. Jadi sebenarnya ini journey-nya itu berasal dari pas SMA dulu waktu itu. Jadi pas SMA tuh pertama kali aku ke luar negeri, misalnya melakukan sebuah misi budaya atau misalnya kompetisi kayak gitu. Aku ikut misi kebudayaan ke Spanyol kayak gitu. Jadi kalau mungkin dulu orang bilang nama adalah doa, mungkin ini adalah doa dari orang tua aku. Jadi kan aku Galuh Valencia ya, kebetulan Valencia itu adalah bolanya Spanyol waktu itu yang terkenal di 1998. Nah, alhamdulillahnya bisa nih ke Spanyol waktu itu. Jadi tahun 2014 itu ada misi kebudayaan ke Spanyol dan aku ikut di situ, dan kayak ya ampun gitu kan, bisa ke negeri di mana nama berasal kayak gitu kan. Keren banget ya. Agak katro sih, tapi kayak ya emang keren aja gitu. Jadi teman-teman di sini yang nama-namanya berasal dari negara-negara, bisa mungkin nanti suatu saat teman-teman menginjakan kaki di negara itu. Amin. Amin ya Allah. Kita diundang sama kedutaan Spanyolnya untuk menyelenggarakan sebuah
pertunjukan drama musikal namanya Siti Manggopo di situ. Itu terdiri dari orang-orang yang anak-anak Sumatera Barat yang sangat bertalenta di situ gitu. Kita dikasih gedung pertunjukan di situ, yang diundang juga adalah orang-orang yang bukan orang Indonesia tapi orang-orang yang memang ini nih mau ditunjukin kebudayaan Indonesia itu kayak begini, apalagi Sumatera Barat kayak gitu. Di situ tuh kita juga dikasih kesempatan untuk bisa ngobrol sama tamu-tamunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tamunya kayak gitu, tentang apa sih yang dipertunjukkan tadi, kayak gitu, dari mana sih asalnya, kayak gitu. Suatu hal yang sangat membanggakan sih, karena pada saat itu pas kita nyampe di Spanyol juga kita langsung disambut sama ibu duta besarnya sendiri, jadi kayak it's an honor gitu untuk dapat pengalaman itu gitu. Pada saat aku masih SMA, waktu itu kelas 2 SMA di tahun 2014 ya. Jadi kayak keren banget deh gitu, nggak bisa nyangka kayak gitu. Mujizat. Iya, mujizat dari Tuhan itu mah. Berarti itu menampilkannya ke internasional ya, ke warga Spanyol atau bahkan warga luar negeri lainnya ya, internasional berarti ya. Iya betul. Keren. Selain itu pasti masih ada lagi dong. Di Universitas Pajajaran itu kan ada salah satu unit kegiatan mahasiswa yang terkenal untuk bisa kompetisi ke luar negeri, namanya adalah Paduan Suara Mahasiswa Universitas Pajajaran PSM Unpad. Nah kebetulan aku masuk ke sana, alhamdulillahnya lagi mendapatkan kesempatan untuk 2 kali bisa berkompetisi sama PSM Unpad ke luar negeri. Yang pertama itu tahun 2017 ke Spital di Austria. Terus yang kedua di tahun 2019 di Italia kayak gitu. Jadi dan alhamdulillahnya dua-duanya kami PSM Unpad berhasil membawa kemenangan untuk Indonesia waktu itu. Dan di tahun 2019 itu alhamdulillahnya kita kan ikut kompetisi yang merupakan kompetisi tertinggi untuk paduan suara ya. Satu lomba yang kita ikutin di Italia ini adalah satu gerbang menuju kompetisi yang sangat tinggi gitu untuk sebuah paduan suara. Namanya adalah European Grand Prix gitu. Dan alhamdulillahnya pada saat di Italia kita jadi pemenang umumnya, juara umumnya di sama PSM Unpad waktu itu. Dan seharusnya tuh di tahun kemarin, tahun 2020 itu kita juga pergi untuk menyelesaikan final dari European Grand Prix itu di Hungaria, tapi karena bencana yang tidak pernah kita duga ya, semuanya pasti juga nggak pernah duga, itu ada COVID yang datang ke dunia ini. Namanya juga paduan suara kan, itu adalah salah satu aktivitas yang yang sangat riskan gitu untuk bisa menularkan sama lain COVID-nya. Jadi panitia yang menyelenggarakan European Grand Prix di Hungaria itu akhirnya meniadakan di 2020 dan akan diadakan di 2021. Jadi doain ini teman-teman semua, tolong doain supaya PSM Unpad bisa dapat juara di EGP nanti, amin. Karena ini adalah kebetulan waktu kita menang di Italia kemarin, PSM Unpad itu juga mengukir prestasi sejarah di mana PSM Unpad merupakan paduan suara mahasiswa pertama yang bisa lulus ke final EGP kayak gitu. Jadi bangga banget sih bisa bagian dari itu, bagian dari kompetisi baik di tahun 2019 sama 2017 ya sama PSM Unpad, karena jadi nambah pengalaman lagi dan bisa menginjakan lagi kaki di negeri orang kayak gitu. Keren banget sih pengalaman jadi itu pasti kes. Gak tau ngomong apa, terlalu speechless. Sangat-sangat luar biasa. Dan PSM 4 menjadi paduan suara mahasiswa yang pertama kali tembus final ke kegiatan tadi itu ya, dari Indonesia berarti ya, satu-satunya dari Indonesia gitu ya. Iya, dari Indonesia. Keren. Dan bahkan Pak Galuh pun nggak hanya itu, Galuh bahkan di PSM pun juga jadi ketua umumnya kan ya. Ya, alhamdulillahnya waktu kita ke Italia kemarin kan itu program tahun 2019 ya, dan tahun 2019 itulah aku jadi diamanahkan alhamdulillahnya menjadi ketua paduan suara mahasiswa Universitas Pajajaran. Berat sih bebannya. Itu sangat memberikan pelajaran, sangat berkesan deh pokoknya di hidup aku. Luar biasa, berkesan di hidup Galuh, berkesan untuk keluarga Galuh, untuk kita teman-teman Galuh, untuk teman-teman yang nonton. Duh, senang banget mengenal Galuh yang sangat-sangat berprestasi kayak gini nih. Ada lagi nggak kalau mengenai prestasi Galuh yang ingin diceritakan?
Ada salah satu kompetisi yang sangat berkesan buat aku sih selain FLS2N itu adalah Bintang Radio Indonesia yang diadain sama RRI. Sama kayak FLS2N dia ada tingkatannya gitu, ada tingkatan jadi nanti ada orang yang akan dikirim ke nasional kayak gitu. Oh, gitu. Nah, kebetulan tahun 2014 juga. Jadi waktu itu SMA berarti ya? Iya, masih SMA dan kebetulan itu adalah batas minimal, kalau nggak salah batas minimal umurnya. Jadi aku adalah peserta termuda waktu itu yang ikut di RRI Padang. Nah, pas di RRI Padang ini alhamdulillahnya dapet juara, terus dikirimkan ke nasional kayak gitu. Dan di nasional itu tuh kayak pengalaman yang luar biasa sih, karena di nasionalnya itu kebetulan aku dapetnya di daerah pada saat penyelenggaraannya itu adalah daerah Kupang Nusantara gitu. Iya, betul. Jadi kayak menjajahi dunia baru lagi kayak gitu, karena aku anak SMA terus berlayar ke Kupang untuk bisa berkompetisi di sana itu tuh keren banget. Dan bisa ketemu sama kakak-kakak yang udah jauh lebih matang umurnya, udah jauh lebih matang teknisnya waktu itu di sana. Dan kayak di sana tuh udah ada yang kayak punya anak, udah ada yang kuliah kerja kayak gitu kompetitornya. Jadi aku tuh udah kayak minder gitu loh, aduh masih anak SMA gitu kan. Terus masalahnya waktu itu kan emang yang dikirim kan cewek dan cowok. Nah waktu itu pasangan aku dari Padang itu tuh udah kuliah kayak gitu. Jadi kayak kok aku ngerasa kecil banget kayak gitu. Dan di sana tuh benar-benar kelihatan orang-orang yang kayak, wah ini orang yang udah lama nyanyi nih, terus kayak ini kakak ini suaranya bagus banget kayak gitu. Jadi kayak lebih terbuka gitu loh cakrawala kehidupan bernyanyi. Kalau misalnya kayak waduh masih banyaknya orang-orang yang di luar tuh kayak yang keren-keren suaranya, yang perlu didengarkan oleh teman-teman semua di sini. Kayak itu adalah salah satu kompetisi mungkin yang buat aku tuh terberat kali ya, karena kayak udah nyanyinya sendiri, masih anak SMA gitu, terus kompetitornya adalah komputer yang udah matang-matang semua gitu kan. Tapi di situ alhamdulillahnya Tuhan kasih mukjizat lagi kalau misalnya dari 104 peserta waktu itu, jadi aku masuk finalnya nih 12 besarnya, jadi 12 putra dan 12 putri gitu. Dan masuk 12 besar itu aja tuh aku udah sangat bersyukur dan kayak nggak nyangka aja gitu loh bisa masuk 12 besar kayak gitu tuh, kayak ya ampun gitu. Itu tuh udah sangat-sangat luar biasa kayak gitu kan. Ternyata yang 5 grand finalis ini tuh pas di grand final nyanyinya tuh bareng orkestra, diiringi orkestra kayak gitu. Terus aku kayak wah keren banget kayak gitu. Jadi kayak pengen deh bisa jadi salah satu grand finalis kayak gitu. Dan hal itu belum bisa kesampaian sampai sekarang. Mungkin nanti kalau misalnya ada lagi kompetisi itu aku akan ikut lagi, berjuang lagi. Dan pokoknya tuh bukan pengen juaranya tapi pengen nyanyi sama orkestranya kayak gitu, karena kan jarang-jarang ya penyanyi bisa dapat jarang-jarang bisa dapat kesempatan untuk nyanyi bareng orkestra kayak gitu. Kayak jadi kayak itu mimpi banget sih kayak gitu kalau misalnya bisa diiringin sama orkestra. Kayaknya bukan Galuh doang loh yang minder sama kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya juga minder asli, ada anak SMA udah ikut. Sumpah itu kakak-kakaknya keren-keren banget sih. Mau keren-keren banget mereka. Kayak fully prepare gitu loh, kayak fully prepare for war gitu loh. Mereka kayak bener-bener ada pelatihnya, ada desainernya. Keren banget deh mereka di situ, kayak bener-bener siap untuk berkompetisi gitu. Jadi kayak itu salah satu jadi pembelajaran sih buat aku. Tapi ya berarti ya bener sih. Galuh kalau udah takjub banget sama kakak-kakak kayak gitu yang benar-benar fully prepare tuh, berarti juga jadi jadi pembelajaran, jadi terpacu juga kan Galuh kan, kayak dapat lah insight gitu kan, dapat mentor baru, gimana Galuh tuh bisa terpacu lagi kan. Galuh kan udah share nih gimana prestasi Galuh kan. Nah buat teman-teman, kalau misalnya buat teman-teman atau buat Mao sendiri yang pengen seperti Galuh nih, Galuh punya pesan-pesan atau gimana sih kita belajar nyanyi yang sangat-sangat bagus biar kita bisa menuangkan suara kita dengan baik dan juga bisa berprestasi di tarik suara ini. Musik itu tuh buat semua orang, jadi nggak ada yang namanya orang nggak bisa musik. I get so weak in the knees, I cannot speak, I lose self control.